Udah tuh tombaknya yang enggak pernah tarik tuh diasah. Diasahnya dengan mandau. Mandau, tahu mandau? Parang pedang. Diasahnya. Sebelum itu dia nulis surat, Bu. Pak. Nulis surat bahwa saya disuruh pulang. Dalam tempo kurang lebih 1 minggu saya harus kembali. Udah kembali dan saya tetap kembali lagi ke agama asal. Saya tidak lakukan, Bu. Makin jadilah ayah saya marah. Apa dia bilang? 1 minggu kalau tidak pulang ke sini, tidak datang, kami akan datang menyerang ke sana. Untuk apa? Baik hidup maupun mati, saya akan diambil mereka. Tahulah kita kalau ada tujuan kayak gitu kan. Takut, ya namanya manusia, lagi pun kita masih kecil kan, umur 12 tahun. Berpikir panjang pun tak tahu gimana. Terus ada lagi, yaitu tadi orang tua tuh menasihati saya, nak, kamu kan udah baru masuk Islam. Kamu masih bersih. Apapun yang kau minta kepada Allah, Allah kabulkan. Pada saat engkau bersujud, disitulah engkau minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Karena tidak ada makhluk yang bisa melindungimu, menolongmu selain daripada Allah. Alhamdulillah, Bu. Kurang lebih 2 tahun, yang rencana 1 minggu mereka datang, kurang lebih 2 tahunan tak kunjung tiba mereka. Dan bahkan ketika saya ketemu dengan ayah, bukan di desa itu, tapi di kabupatennya. Karena kalau saya kelas 2 SMP, saya melanjutkan sekolah lagi ke kabupatennya, barulah saya ketemu dengan ayah saya. Nah, pada saat saya ketemu dengan ayah saya, apa yang saya lakukan? Tidak ada pikir panjang lagi. Saya kira dia tidak ada marah lagi dengan saya. Udah lupa, udah 2 tahunan, Bu. Udah lupa lah kan. Tapi ternyata dendam tetaplah dendam. Untung dia tidak bawa mandau. Dia bawa beras. Di situ saya berlutut di hadapannya. Saya cium tangan ayah saya tarik. Ditariknya. 3 kali berturut-turut itu dilakukan beliau dengan saya. Namun saya tidak putus asa. Dia marah dengan saya. Dia maki saya. Bahkan beliau tidak mengakui saya sebagai anaknya. Ya Allah. Nangis, Bu, saya. Nangis ya. Begini amat. Apa sih salahnya saya beragama Islam? Tapi dia tidak terima. Tidak terima. Nah, waktu itu dia sempat apa katanya, kamu udah menjadi orang Melayu. Nah, pada saat dia menyebut nama orang Melayu, barulah saya menjawabnya, ya, saya agama tetap Islam, tapi suku saya tetap Dayak. Suku saya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Itu saya sampaikan ke beliau kan. Terserah kamu. Yang penting saya tidak mau lihat kamu lagi. Bla 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 bla. Biasalah kalau ada orang tua marah. Namun saya tetap mendekati beliau. Saya tetap membuktikan ke dia bahwa dengan akhlaklah segalanya bisa akan berubah. Dan pada waktu itu pun beliau pun sakit, pernah sakit juga stroke. Dan alhamdulillah situlah saya menunjukkan baktinya saya sebagai seorang anak dengan dia dan segala macam. Saya bawa dia ke rumah sakit dan segala macam, dirawat, dan bahkan waktu itu beliau belum sempat meninggal. Setelah dia melihat akhlak, adab, etika yang saya berikan dengan dia, saya buktikan ke dia, dia pun menerima dan bahkan sampai berpesan begini, nak, jangan pernah keluar dari Islam. Jangan gonta-ganti agama. Cukup kalau kamu dari Islam, di Islamlah. Dan bahkan dia mengizinkan adik saya 2 orang, adik tiri saya, ikut saya bersahadat. Ikut saya masuk Islam. Dan alhamdulillah. Nah, setelah itu ayah bunda, pada tahun 2000, ini singkat cerita, panjang lagi sebenarnya cerita nih. Panjang. Kalau saya ceritakan 3 hari 3 malam kita tidak pulang. Mau tidak pulang, sama-sama saya mau. Nah, jadi singkat cerita, saya pun tahun 2000 mulailah saya berdakwah setelah saya selesai sekolah. Mulailah saya berdakwah. Kemana pertama kali saya dakwah? Ke negara Brunei Darussalam.
Tapi saya di pelosoknya, bukan di bandarnya, bukan di kotanya, bukan. Saya di pelosok. Terus saya kembali ke Sarawak Malaysia, begitu juga. Saya juga di pelosoknya juga. Nah, di situ saya melihat umat Islam masih banyak tertinggal, Bu. Pulang ke Indonesia setelah berniaga sambil dakwah, pulang ke Indonesia, begitu lagi, ya Allah, lebih parah lagi umat Islam kita di pelosok negeri. Banyak yang tidak paham tentang solat. Nah, banyak yang tidak paham tentang solat, Pak. Udahlah ngaji. Nah, karena apa? Karena terlalu jauh akses ke sana. Susahnya masuk ke pedalaman. Para ustadz, para kiai tak sanggup datang ke sana. Bukan mereka tidak mau, karena terlalu jauh. Susah memang. Nanti kita lihat video dari saya nanti. Nah, jadi saya berinisiatif dengan bermodalkan ilmu seadanya, dengan bermodalkan modal seadanya, saya dakwah ke pedalaman. Alhamdulillah, ketemulah saya dengan orang-orang kita dan bahkan dengan teman saudara-saudara yang non-muslim. Alhamdulillah, berkat daripada dakwah itu kurang lebih 1.114 orang yang bersahadat dengan kita. Alhamdulillah. Bahkan kemarin, hari Jumat kemarin, satu orang sampai video call, Pak. Video call minta disahadatkan. Dan itu alhamdulillah telah kita lakukan. Nah, setelah itu ini ada sedikit video perjalanan dakwah saya di pelosok, Bapak Ibu. Ini pakai sampan. Nah, ini pakai sampan. Nah, ini kurang lebih perjalanan 8 sampai 15 jam, Bu. Biaya pulang pergi kurang lebih 5 juta. Nah, bawa Al-Quran juga, bawa semen, bawa paku, bawa kawat. Untuk apa sih paku semen itu? Bikin masjid di pedalaman, Pak. Nah, ini juga waktu banjir, pakai mobil dari pemerintah daerah kami, Kabupaten Sulu, saya minjam untuk bawa Al-Quran. Tak sanggup pakai mobil, tak sanggup pakai sepeda motor, sampan, jalan kaki, Bu. Nah, saya ajak teman-teman dari tim BWA dari Jakarta. Ini pakai motor, pada saat saya pakai motor, nah alhamdulillah 2 kali terbalik, Bu. Kayak motor nih, bukan motor trail. Nah, ini dia nih. Ini sampai-sampai menelusuri Sungai Kapuas. Ada lagi daripada tim yang lain. Nah, ini bawa sambil bawa Al-Quran. Gitulah perjalanan. Ini menelusuri hutan-hutan, Pak. Banyak orang kita di pedalaman tuh. Itulah modelnya. Menuju suatu desa tuh belum ada jalan. Nah, mobil susah. Paksa pakai motor. Ini bawa Al-Quran, Bu. Nah, kalau Gojek itu 500.000. Nah, ini dia. Ini bawa Al-Quran, Bapak Ibu. Insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Tuh, Bu, lihat. Untuk mendapatkan Al-Quran, tuh, Bu, kalau mereka keluar dari kampungnya, 700.000 biaya habis keluarin. Dan tidak ada lagi, kita lihat di depan dan di belakangnya sudah. Insyaallah
Nah ini daripada wakaf Al-Quran juga Bu. Oke Bang, sudah cukup. Nah itulah video singkat dari saya Bapak Ibu. Masih banyak video-video lain. Kalau diputar semuanya lama Bu, kita 5 hari 5 malam ndak habis tuh. Masih banyak video-video buktian, cuma itulah sedikit. Dan alhamdulillah ayah bunda tonton dan puan-puan, ini Al-Quran. Andaikan kalian kemarin, karena saya dengar tadi ini kedua kalinya, mungkin pernah ada menitipkan wakaf Al-Quran kepada tim BWA. Saya saksinya Bu, saya di pelosok negeri, itulah kampung saya tadi. Saya sudah menerima berapa banyak? 4 kali mereka datang sana Bu. Dari Pontianak ke kampung saya Bu, kalau pakai taksi atau Innova mobil pribadi itu 12 jam. Setelah itu kalau pakai bis bisa menjadi 15 jam. Kalau pakai truk, bawa truk ini, bawa Al-Quran, bawa barang, kurang lebih 18 jam. Nah, jadi alhamdulillah 4 kali mereka sudah datang sana dari tim Badan Wakaf Al-Quran yang ada di Jakarta, dari tim-tim teman-teman ini tadi, bawa Al-Quran yang pernah kalian titipkan, yang kalian wakafkan, alhamdulillah sudah mencapai 21.000 eksemplar Al-Quran yang saya terima aja Bu. Belum lagi yang diterima teman-teman yang lain di sana. Kalau saya dengar kemarin laporannya, untuk Kalimantan Barat yang udah diterima Al-Quran kurang lebih 140.000 eksemplar Al-Quran. Banyak Bu. Cukup? Belum. Kalau dihitung cukup? Belum. Nah, jadi karena dibagi-bagi Al-Quran ini kepada tempat-tempat yang lain, dan insya Allah yang ini nanti Bu, wakaf Al-Quran ini untuk ke Kalimantan Timur. Nah, karena boleh katakan di Kalimantan Barat dianggap sudah memenuhi meskipun masih banyak kurangnya. Insya Allah nanti kalau udah rata semua kita bagikan dari tim BWA ini, udah rata, mungkin nanti baru dibagi-bagi ke tempat yang udah terbagi itu. Nah, jadi ayah bunda, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mewakafkan Al-Quran. Karena apa Bu? Saya yang mengantarkan Al-Quran kalian ke pelosok negeri. Alhamdulillah Allah undang saya 3 kali ke tanah sucinya berturut-turut tanpa mengeluarkan uang 1 sen pun dari uang pribadi. Begitulah indah balasan Allah. Saya pikul Al-Quran kalian, saya antar ke pelosok-pelosok. Nah, itulah berkahnya Bu. Apatah lagi kalian yang berwakaf Al-Quran, memang tidak nampak Allah balaskan. Taknya pada saat itu tidak. Ada cara Allah. Ada cara Allah. Bagaimana cara Allah membalasnya? Tanpa kita sadari. Dan itu yang nyata dari saya sendiri pribadi Bu. Jujur, 3 kali saya datang ke tanah sucinya Allah. Tanpa mengeluarkan uang dari saku pribadi. 1 sen pun. Jangankan mengeluarkan. Pulang dapat duit lagi. Tuh. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Allah? Allah kan pernah menyampaikan dalam surah Muhammad ayat 7 itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, begitu indah. Apa kata lagi Allah dan sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Begitulah Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Karena Allah maha luas, maha mengetahui. Indah Bu. Allah tak pernah mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji.
Nah, jujur Bu, saya di Kalimantan Barat pernah juga lah kerja kayu. Jujur, pernah juga lah dapat uang banyak. Namun saat itu saya merasa kurang bersyukur. Kenapa saya mengatakan diri saya kurang bersyukur? Waktu itu mau umroh atau haji tidak sampai 10 juta. Tak sanggup uang yang banyak itu saya ambil 10 juta untuk nyetor untuk naik haji, naik umroh. Kenapa? Keraguan di hati ini banyak. Di pikiran ini begitu juga bercampur aduk. Kalau uang nanti saya ambil, wah, apalagi kalau saya ke sana udah berbulan-bulan, berapa rugi saya tidak bisnis, berapa rugi saya begini. Itulah tandanya orang yang tidak bersyukur. Mau tahu apa yang Allah lakukan? Allah bukan benci kita, tidak. Tapi yang kita rugi sendiri adalah kita. Yang merusak diri kita adalah kita sendiri. Harta yang ada tuh selesai, Bu. Uang yang banyak selesai habis. Tanah berhektar-hektar habis. Mobil 3-4 buah di rumah habis. Bahkan dengan istri pertama saya pun cerai, Bu. Coba. Maka saya harus sampaikan ini. Ini cerita fakta. Pengalaman hidup saya sendiri. Mohon maaf ayah bunda. Kalau masih ada di otak kita, di hati kita, pemikiran seperti itu, nanti kalau saya keluarkan duit 150.000 nanti nih, bagaimana nanti ini, bagaimana? Jangan. Hilangkan itu. Hilangkan prasangka burukmu itu. Hilangkan. Karena kita hidup ini tak lama. Tak cukup hanya dengan sholat kita. Tak cukup dengan hanya sholat ya. Mohon maaf, sholat kita, puasa kita, haji umroh kita belum tentu bisa menjamin kita masuk surganya Allah. Kalau kita masih melihat keluarga tetangga kita sakit melarat hidupnya, kita tidak mau menolong mereka. Baik kerabat jauh maupun kerabat dekat. Kita tidak mau peduli karena kita merasa rugi. Jangan Bu. Jangan ayah. Saya kan kemarin udah. Jangan berhenti. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Maka dari itu, ayah bunda, tonton dan puan-puan sekalian, di pagi yang baik ini, di hari yang mulia ini, yang Allah muliakan hari Jumat ini, subuh Jumat ini, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bantu diri kita dengan cara apa? Mari kita berwakaf Al-Quran. Karena masih banyak keluarga kita yang di pedalaman itu tidak mempunyai Al-Quran. Mari sisihkan sedikit bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, bagaimana cara untuk berwakaf? Saya persilakan kepada saudara saya Ustaz Husain untuk menyampaikannya. Ya Bu ya, silakan Bu. Masya Allah, luar biasa cerita beliau. Bahkan beliau membangun masjid di sana. Coba ditampilkan Mas, masjidnya. Ya, nah ini masjid replika Ka'bah ini. Nah ini replika Ka'bah. Ini yang meresmikan Ustaz Abdul Somad ya. Bisa diceritakan sebentar kan? Nah ini replika Ka'bah ini ya bunda. Awal-awalnya saya minta kepada Allah. Minta 10 kali 10 tanah. Tapi Allah kasih saya tanah kurang lebih 1 hektar. Yang mula-mulanya itu mau dibayar orang bos SPBU 450 juta. Namun orang yang punya tanah tidak mau jual. Dia jual dengan saya dengan harga 100 juta. Itu pun cara cicil bayarnya. Subhanallah. Dan setelah selesai saya cicil, saya bersihkan lahannya, dapatlah saya mendirikan replika Ka'bah. Replika Ka'bah ini pun bukan uang dari saya. Lillah, tidak ada uang 1% pun saya membangun rumah. Kok bisa mendirikan? Itu uang dari hamba-hamba Allah semua. Biaya itu untuk membangun replika Ka'bah ini kurang lebih 500 juta.
Belum lagi yang meratakan tanahnya, menimbun tanahnya lagi, belum dijadikan lagi. Nah, jadi udah selesai 2 tahun 2 bulan, saya mencari ulama, saya mencari kiai untuk meresmikan replika Ka'bah tersebut yang dihadiri teman-teman dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Nah, alhamdulillah tiba-tiba Ustadz Abdul Somad yang datang, Pak. Andaikan saya mengundang beliau, tidak mungkin. Begitulah indah pertolongan Allah datang. Nah, itulah ini replika Ka'bah ini sekarang sudah digunakan solat Jumat yang ke-116 kali solat Jumat. Dan di situ pengajian setiap malam, Pak, dari malam Senin sampai ke malam Senin lagi, tanpa henti. Anak-anak duafa, anak yatim, anak mualaf, dan anak muslim-muslim lainnya. Nah, itu yang saya kira. Alhamdulillah itu selalu digunakan. Dan kalau untuk malam Senin sampai malam Kamis itu jamaah daripada ibu-ibu mualaf dan juga ibu muslimah lainnya. Kalau hari Jumat pengajian gabungan majelis-majelis taklim di sana. Alhamdulillah. Nah, itulah cerita singkat saya. Masya Allah. Jadi replika Ka'bah itu juga jadi tempat untuk pengajian. Ada 1000 lebih. Jadi Al-Quran wakaf panjenengan itu digunakan di sana, Masya Allah, untuk mengaji, mengajarkan agama Islam. Para ibu-ibu sekalian, seperti biasa, kami mengajak panjenengan. Yang penting pada pagi hari ini niat rumit, niat dulu berwakaf Al-Quran. Pembayarannya gampang seperti kemarin, nanti bisa ditransfer, bisa dikoordinir, mau bulan depan, mau kapan. Yang penting sekarang niat rumit, niat berwakaf Al-Quran. Satu Al-Quran berapa nilainya? 150.000. Jadi satu Al-Quran ini 150.000 seperti biasa. Ini sudah termasuk biaya cetak Al-Quran. Terus kemudian di Al-Quran ini ada namanya panjenengan. Jadi kalau misalnya wakaf untuk atas nama orang tua, almarhum, almarhumah, sakit. Terus ini nanti termasuk biaya distribusi ke pelosok-pelosok yang dilakukan oleh Ustadz Yohanes Abdurrahman. Ya, kayak kalau di dalam aja ngojeknya aja itu 500.000. Masya Allah. Jadi ini Al-Quran panjenengan sasarannya tepat nih. Panjenengan kalau berwakaf Al-Quran ini diantarkan langsung dan diajarkan oleh beliau. Masya Allah. Panjenengan di sini Al-Qurannya digunakan untuk ngaji. 1 huruf Al-Quran dibalas 10 kebaikan. Dan ini Al-Quran ini Masya Allah. Tetap saya mengajak mengingatkan sekalian, monggo berwakaf Al-Quran berapapun nilainya. Yang penting kita berwakaf Al-Quran, niat dulu, pembayarannya bisa diatur. Sesuai kemampuan. Mau misalnya saya mau berwakaf Al-Quran 10 untuk keluarga besar saya, tapi saya angsur setiap bulan 2 boleh. Monggo sesuai kemampuan. Nah, nanti ini ada hadiah spesial dari Ustadz Yohanes Abdurrahman. Nanti kalau panjenengan berwakaf mulai 5 ke atas dikasih begini, diparingi sertifikat beliau sama surban biar semangat beribadah nggih. Wonten Bapak ingkang ngersakaken berwakaf minimal 5 10 sesuai kemampuannya. Sekali lagi pada pagi hari ini mboten harus dibayar, yang penting niat rumiyin, nanti ditulis namanya, alamatnya, baru nanti pembayarannya bisa diatur, mau diangsur setiap bulan, mau setiap minggu, monggo. Bisa ditransfer, nanti ada namanya kan sampun dibagikan itu di situ sampun ada nomor rekeningnya, dan di brosur juga sampun ada nomor konfirmasinya. Jadi nanti panjenengan tinggal konfirmasi, nggak harus bayar hari ini. Monggo enten ingkang ngersakaken, masih ada kesempatan sebelum nanti kita akhiri. Ibu-ibu wonten ingkang ngersakaken berwakaf Al-Quran pada pagi hari ini untuk keluarga besarnya ada 5 atau 10 ya monggo, atau 1 2 gitu sesuai kemampuan. Yang penting niat rumiyin pada pagi hari ini, dan nanti untuk pembayarannya bisa menyusul. Wonten ingkang ngersakaken Bapak? Nggih, masyaallah. Monggo kami sematkan diberikan souvenir niki. Monggo saged
Maju Pak, niki kula paringi sorban kalian sertifikat. Berangkat kerja ini hari aktif ini. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan berkelakar bisa disampaikan melalui Pak Mulyanto atau Pak Kowi. Kurang lebihnya mohon maaf, bila tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.